Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita kembali berjumpa di perkuliahan kita, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan ini, kita sampai pada materi yang kedua, yaitu sumber daya manusia global dan keunggulan kompetitif. Saudara sekalian, tuntutan manajemen sumber daya manusia adalah diantaranya bahwa manajemen sumber daya manusia itu harus mampu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Jadi tuntutan dalam MSDM ini cukup besar, di mana organisasi ini dipandang mampu mengatasi segala persoalannya terkait dengan masalah SDM, terkait pula dengan bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu memenuhi unsur keunggulan kompetitif. Saudara sekalian, dalam organisasi baik pemerintah maupun bisnis, persoalan sumber daya manusia itu adalah sebuah persoalan yang terus berkembang. Sifatnya tidak statis, tetap atau diam, tetapi selalu berkembang beriring dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Situasi bisnis dunia saat ini juga mengalami perubahan yang sangat drastis di antara pergerakan ke arah suatu pasar yang mendunia atau dapat kita kenal dengan istilah international marketplace. Perusahaan akan menjadi perusahaan internasional melalui berbagai strategi investasi asing, termasuk ekspor, impor, lisensi, ikut partisipasi dalam joint venture, dan merger, serta akuisisi dari bisnis yang dimiliki oleh pihak asing. Kata akuisisi, mungkin saudara sering dengar, adalah situasi di mana suatu perusahaan itu membeli sebagian besar atau bahkan seluruh saham perusahaan lain untuk mengambil sebuah kendali. Akuisisi perusahaan dalam bisnis bisa terjadi kapan saja. Alasan yang sering dikemukakan saat perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau melakukan akuisisi karena perusahaan mampu mencapai pertumbuhan lebih cepat daripada harus membangun unit usaha sendiri, di samping motif ekonomi atau pada intinya adalah mendapatkan keuntungan. Kecenderungan arah lingkungan bisnis internasional ini telah didukung oleh banyak peristiwa-peristiwa sosial politik seperti semakin terbukanya pasar bebas atau terbukanya secara bebas negara komunis ke negara-negara liberal, termasuk munculnya Uni Eropa, AFTA, NAFTA, dan seterusnya, menyebabkan hilangnya batasan-batasan untuk melakukan perdagangan internasional pada seluruh bagian dunia. Dan dengan demikian, saudara sekalian, setiap organisasi perusahaan itu dihadapkan pada tantangan manajemen sumber daya manusia yang dikaitkan dengan pengelolaan karyawan yang berdasar dari latar belakang yang berbeda. Pada intinya, sebuah organisasi perusahaan mau tidak mau harus siap untuk berkompetisi. Tantangan lain adalah dari organisasi yang mendunia
ini pesaing semakin meningkat. Pesaing semakin meningkat tanpa dapat dikendalikan. Karena masuknya pemain asing ke wilayah dalam negeri, selain itu perusahaan dimonitor juga oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder yang kian makin kritis terhadap perkembangan sebuah organisasi. Dengan demikian, sesungguhnya ini menjadi perhatian utama oleh sumber daya manusia kaitannya dengan MSDM untuk bagaimana memposisikan sebuah perusahaan itu mampu bersaing di dunia bebas. Dampak dari organisasi yang mendunia itu adalah semakin meningkat karena masuknya pesaing atau pemain asing ke wilayah dalam negeri perusahaan yang bersangkutan. Ini. Maka manajer sumber daya manusia ini akan berhadapan dengan tantangan yang sangat besar kaitannya dengan keselamatan kehidupan organisasi dan keunggulan kompetitif, yakni kemampuan organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada posisi yang relatif menguntungkan, tentu dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya sebagai kompetitornya. Tantangan MSDM terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi, perlu diketahui bahwa manakala ada sebuah kegagalan perusahaan menarik dan mempertahankan talenta, ini akan memiliki konsekuensi yang tinggi bahwa para pesaingnya itu tentu akan lebih unggul dalam strategi mempekerjakan karyawannya. Konsekuensinya apa? Organisasi akan lebih mudah beradaptasi, lebih ulet, cekatan dan fokus pada pelanggan. Lalu yang kedua, manajemen sumber daya manusia harus berperan lebih luas karena lingkungan organisasional makin beragam dan kompleks. Saudara sekalian, ada beberapa tantangan manajemen sumber daya manusia, di antaranya adalah adanya keberagaman angkatan kerja. Salah satu tantangan bagi manajemen sumber daya manusia saat ini dan yang akan datang adalah munculnya kecenderungan keberagaman angkatan kerja. Dimensi keberagaman di tempat kerja mencakup di antaranya, di situ ada usia, ada suku bangsa, asal keturunan, gender, kemampuan atau kualitas fisik, ras, orientasi seksual, latar belakang pendidikan, termasuk lokasi geografi, belum lagi pendapatan, status perkawinan, keyakinan agama, dan lebih pada hal lain berupa pengalaman kerja. Perubahan peraturan perundang-undangan ini juga merupakan menjadi sebuah tantangan bagi MSDM. Saudara mahasiswa, undang-undang peraturan-peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah serta keputusan-keputusan pengadilan adalah cukup signifikan akan berpengaruh terhadap MSDM. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu telah meletakkan beban berat bagi manajer sumber daya manusia. Organisasi telah menghadapi secara rutin isu-isu peraturan baru dalam bidang-bidang seperti keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disebut dengan K3, kemudian pengupahan, ketenagakerjaan, peluang kerja yang tidak memihak, undang-undang pensiun, asuransi tenaga kerja, dan isu lingkungan. Hari-hari ini kita juga sedang disibukkan dengan berita yang luar biasa, adanya undang-undang tenaga kerjaan yang sedang viral. Ini sedang banyak dibahas oleh para ahli, bagaimana kondisi yang sedang terjadi di Indonesia terkait dengan ketenaga kerjaan. Perubahan organisasi secara struktural ini juga menjadi bagian dari tantangan manajemen sumber daya manusia.
pada saat ini adanya banyak organisasi yang sedang mengalami perubahan struktural. Beberapa perubahan struktural tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya perampingan organisasi atau dalam manajemen sering disebut dengan downsizing, outsourcing, dan re-engineering. Downsizing ini adalah proses pengurangan sejumlah besar manajer dan karyawan. Downsizing pada umumnya merupakan pengurangan posisi atau jabatan secara terpaksa karena adanya perubahan mendadak. Ini salah satu pandangan dari Walker 1992. Outsourcing ini mengacu pada pekerjaan yang subkontrakan atau disubkontrakan kepada suatu perusahaan lain yang memang spesialis di dalam tugas pekerjaan yang disubkontrakan tersebut. Perusahaan dapat mensubkontrakkan kegiatan-kegiatan yang skalanya kecil atau tidak efisien keluar organisasi untuk tujuan pencapaian penghematan finance atau penghematan biaya. Rentang aktivitas outsourcing ini cukup luas, saudara sekalian, mulai dari pembuatan suku cadang mesin misalnya sampai dengan fungsi rekrutan. Nah, re-engineering itu mengacu pada proses pemikiran ulang secara mendasar dan pendesainan ulang proses bisnis secara radikal untuk mencapai perbaikan-perbaikan secara dramatis pada biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Lalu proses engineering ini pada umumnya juga akan mengakibatkan perubahan yang besar di dalam manajemen dan struktur organisasi. Proses tersebut ini mencakup penggabungan berbagai aktivitas seperti pengadaan perintah penyelesaian tugas, kemudian pengembangan produk, dan penerbitan kredit yang memerlukan satu atau lebih input dan menciptakan output yang bernilai bagi pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Saudara sekalian, perubahan secara teknologis dan manajerial di dalam organisasi ini ditandai dengan munculnya teknologi dan pendekatan manajemen baru telah menambah tantangan yang dihadapi oleh khususnya manajer sumber daya manusia. Adapun tingkat akselerasi teknologi yang terus meningkat menyebabkan sejumlah perusahaan ini melakukan operasi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, perhatian utama ditujukan pada dampak perubahan secara teknologi tersebut terhadap penyelenggaraan usaha atau bisnis. Perubahan manajerial dalam organisasi yang memiliki dampak pada manajer sumber daya manusia pada saat ini adalah pemberdayaan karyawan dan tim kerja yang mandiri. Pemberdayaan adalah suatu bentuk desentralisasi yang melibatkan karyawan dengan memberikan kewenangan yang substansial dalam pengambilan keputusan. Ini beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam atau oleh manajemen sumber daya manusia. Lalu implikasi tantangan bisnis. Ada 3, itu pada sifat kompetisi, pada kepemimpinan masa depan, dan pada sumber daya manusia sebagai profesi. Saudara sekalian, implikasi tantangan bisnis terkait dengan sifat kompetisi. Jika kompetensi didefinisikan sebagai usaha penambahan nilai pelanggan melalui cara unik, maka dengan demikian perusahaan harus menemukan cara yang baru, bahkan harus unik dalam melayani pelangganan. Pelanggannya ini harus menerima hal-hal yang baru dan bahkan unik dibanding dengan perusahaan yang lain. Kalau menurut Ulrich 1997, meskipun para pesaing telah belajar untuk meniru tentang biaya, teknologi, distribusi, proses pembuatan produk, kemudian fitur produk, namun perusahaan harus tetap ada nilai keunikan tersendiri.
Implikasi pada kepemimpinan masa depan, salah satu tantangan bisnis pada kepemimpinan masa depan, yakni para pemimpin pada semua level perusahaan harus mendambakan dan berkomitmen untuk menang. Jadi tidak boleh tidak punya komitmen untuk menang, ataupun komitmennya apa adanya, bahkan mungkin kalah. Harus mendambakan dan berkomitmen untuk menang. Namun demikian, keinginan menang saja tentulah tidak cukup. Para pemimpin harus membuat jalan agar keinginan menang tersebut dapat tercapai. Para pemimpin sukses di masa depan adalah mereka yang dapat menciptakan kapabilitas organisasional. Mereka harus mampu mengidentifikasi kapabilitas kritis untuk keberhasilan perusahaan dan mampu mendesain serta menyelenggarakan praktek-praktek MSDM yang dapat menciptakan kapabilitas yang dituntut itu. Implikasi pada sumber daya manusia sebagai profesi, ini ada sebuah agenda baru bagi para manajer SDM, yakni mereka harus berfokus pada pemenangan kompetisi. Sebagai pemenang kompetisi, profesional sumber daya manusia harus berfokus pada kemampuan mereka menyelenggarakan pelayanan daripada sekedar melakukan pekerjaan dengan baik. Itu tidak cukup. Tetapi harus mampu juga melakukan pelayanan yang prima, yang lebih baik. Mereka harus menyatakan dengan jelas peran mereka dalam penciptaan nilai atau value. Mereka harus menciptakan mekanisme untuk penyelenggaraan sumber daya manusia sehingga dengan cepat dapat dilihat hasil usaha bisnisnya. Saudara sekalian, manajemen sumber daya di masa datang atau di masa yang akan datang ini tidak ringan. Apalagi tugas-tugas bagian departemen sumber daya manusia ini sungguh luar biasa berarti. Karena departemen SDM itu harus lebih canggih dibanding dengan sebelumnya. Manajer SDM harus terlibat secara integral, menyatu di dalam organisasi dan aktivitas pengambilan keputusan mengenai kebijakan organisasi. Ada contoh survei yang dilakukan di tahun 1992, sudah cukup lama tapi isinya masih sangat inspiratif terhadap perkembangan SDM. Survei itu di Amerika Serikat dan survei ini dilakukan terhadap 151 eksekutif SDM yang terdaftar pada Fortune 500. Ditemukan bahwa ternyata mayoritas dari para eksekutif tersebut memiliki masukan yang signifikan di dalam pembuatan keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Manajer SDM ini mau tidak mau ternyata harus bekerja keras mengatasi anggapan-anggapan negatif yang bisa dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia, dan kerja keras ini dapat dilakukan dengan yang pertama, ini manajer SDM harus menjadi pebisnis yang profesional. Lalu yang kedua, manajer SDM harus memiliki pengetahuan yang baik tentang tren dan isu yang berkembang pada saat ini dan masa yang akan datang. Sehingga tidak bisa berhenti berpikir, tidak bisa berhenti untuk berinovasi, tidak bisa berhenti untuk meningkatkan pengetahuan yang baik. Bahkan harus sigap terhadap tren-tren dan isu-isu yang berkembang, baik saat ini ataupun yang akan datang. Ketiga, manajer sumber daya manusia harus meningkatkan keefektifan pemanfaatan SDM di dalam organisasi.
Saudara sekalian, tentang keunggulan kompetitif dan sumber daya manusia strategik. Keunggulan kompetitif ini mengacu pada kemampuan organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada posisi yang relatif menguntungkan terhadap perusahaan-perusahaan lain dalam industri ini menurut Bernardin dan Russell 1998. Keunggulan kompetitif itu dapat dicapai dengan mengontrol kapabilitas perusahaan secara efektif. Kapabilitas suatu perusahaan itu mencakup beberapa hal terkait dengan seluruh kekayaan atau aset fisik dan finansial serta seluruh kapabilitas lainnya seperti adanya kompensasi, proses-proses organisasional, atribut perusahaan, lalu informasi dan pengetahuan yang dikontrol perusahaan dan yang memungkinkan perusahaan untuk mendesain dan mengimplementasikan strategi kompetitifnya. Ada dua prinsip utama suatu organisasi untuk memiliki keunggulan kompetitif atau untuk memiliki kata. Yang pertama adalah nilai pelanggan. Keunggulan kompetitif dibangun melalui peningkatan nilai yang diterima oleh pelanggan atau persepsi pelanggan. Ini disebut dengan customer perception. Akan sangat membahayakan apabila perusahaan gagal mengambil keunggulan dari kapabilitas uniknya. Contohnya, Anda kenal mungkin di era tahun yang sudah begitu lama, IBM misalnya. IBM ini adalah pemilik awal industri komputer hingga tahun 1970-an. Mungkin di antara Anda ada yang belum lahir. Ini luar biasa dulu IBM. Kalau kita tahu dulu awal-awal ada komputer yang sering disebut dengan komputer jangkrik dan sebagainya. Kegagalannya dalam mengidentifikasi dan melihat pentingnya kemunculan pasar komputer personal atau PC. Ini masalah yang dihadapi oleh IBM. IBM mengalami kerugian pada waktu itu hingga 90 juta dolar dalam pasar kapitalisasi dan terpaksa harus menerima tindakan reposisi dan restrukturisasi organisasional secara drastis. Ini dapat saudara baca dalam Bernardin dan Russell 1998. Penekanan pada nilai pelanggan sebagai kerangka untuk melestarikan keunggulan kompetitif yang mendasarkan pada sumber daya manusia organisasi. Kapan keunggulan itu akan terjadi? Hal ini terjadi berdasarkan persepsi pelanggan. Jadi persepsi pelanggan ini atau nilai-nilai yang diterima oleh pelanggan menjadi hal yang sangat urgen dalam prinsip yang dimiliki oleh perusahaan agar memiliki keunggulan kompetitif. Hasil studi terhadap pelanggan menunjukkan bahwa meskipun harga relatif lebih penting dalam keputusan membeli, namun nilai pelanggan jauh lebih penting dari sekedar pengujian sederhana kualitas produk dikaitkan dengan harga. Jadi saudara sekalian, orang terkadang harga itu menjadi rujukan bagi para pelanggan. Tetapi sesungguhnya pelanggan itu selain harga justru nilai yang diterima oleh pelanggan atau persepsi pelanggan itu jauh lebih penting dalam mengembangkan sebuah organisasi perusahaan. Strateginya, perusahaan harus diarahkan pada pembentukan sumber daya organisasi yang didasarkan pada pemahaman menyeluruh pada pelanggannya, atau konsumennya, atau customer-nya. Untuk memastikannya bahwa pelanggan menerima nilai dari transaksinya, maka seluruh karyawan perlu difokuskan pemahamannya
terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Need and expectation. Expectation consumer atau consumer expectation ini sesuatu yang harus diperhatikan oleh perusahaan, khususnya nih manajer sumber daya manusia ini punya posisi yang strategis untuk melihat nilai ini dalam rangka membantu pemasaran yang lebih bagus. Saudara sekalian, keunggulan kompetitif itu akan terwujud jika data pelanggan digunakan dalam pendesainan proses produk dan jasa, dan nilai pelanggan digunakan sebagai kriteria utama dari interest. Kuncinya, jika pelanggan memahami kebaikan citra organisasi atau perusahaan, maka pelanggan akan meneruskan jati dirinya sebagai pelanggan. Dia tidak akan lari. Dia menjadi pelanggan yang setia. Saudara ingat ya, dalam ilmu manajemen ini adanya satisfaction consumer. Ini menjadi dasar sampai hari ini. Ini menjadi perhatian utama para organisasi bisnis dan perusahaan serta organisasi lainnya yang bersifat jasa. Ini untuk memperhatikan unsur satisfaction consumer. Kepuasan konsumen itu menjadi hal yang sangat penting. Karena apabila satisfaction consumer itu tercapai, maka dia tidak akan memperdulikan masalah price, masalah biaya yang dia keluarkan, tetapi nilai pelanggan itu dia sudah dapatkan, kepuasan dia sudah dapatkan, sehingga membentuk persepsi pelanggan dan expectation atau customer expectation itu didapatkannya. Usaha perusahaan untuk hal tersebut, misal ikut serta dalam acara-acara seperti Olimpiade. Ini biasanya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif kaitannya dengan nilai pelanggan. Ini organisasi, perusahaan sering ikut serta dalam acara-acara event-event seperti Olimpiade, Asian Games, SEA Games, mungkin di Indonesia dikenal dengan PON, Pekan Olahraga Nasional, dan lain-lain. Mengapa ini dilakukan? Dasarnya salah satunya adalah berdasarkan hasil riset pemasaran. Persepsi terhadap kualitas produk dipengaruhi oleh atau secara positif. Jadi persepsi terhadap kualitas produk itu dipengaruhi secara positif oleh keikutsertaan perusahaan terhadap sebuah event. Seperti Olimpiade meskipun 4 tahun sekali. Demikian juga reputasi perusahaan yang berkaitan dengan kebijakannya terhadap lingkungan. Penggunaan tenaga kerja anak-anak, kondisi perburuan yang tidak menyenangkan, ini juga akan mempengaruhi pelanggan dalam pengambilan keputusan untuk membeli. Seperti kasus-kasus perusahaan yang memperlakukan anak-anak di bawah umur untuk bekerja, kemudian tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, limbah yang mengotori lingkungan, bahkan mematikan makhluk lain. Ini juga akan menjadi persoalan pelanggan untuk berpindah kepada produk atau perusahaan yang lain. Intinya, citra perusahaan itu memiliki dampak pada kemampuan organisasi dalam menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas. Ini karyawan yang berkualitas ini harus menjadi satu perhatian bagi para perusahaan, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa citra perusahaan itu akan memiliki sebuah dampak yang besar pada kemampuan organisasi dalam merekrut, menarik, dan mempertahankan karyawan-karyawannya sudah bagus. Dan strategi bisnis perusahaan harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor lingkungan yang penting. Lalu prinsip yang kedua, saudara sekalian, ini memelihara nilai-nilai keunikan. Jadi setelah kita memperhatikan bagaimana customer expectation, nilai-nilai pelanggan, persepsi pelanggan, lalu kita juga harus memelihara nilai-nilai keunikan sebagai prinsip utama sebuah organisasi untuk memiliki keunggulan kompetitif atau pelanggan. Prinsip kedua dari keunggulan kompetitif ini diturunkan dari penawaran suatu produk atau jasa, di mana perusahaan pesaing itu tidak dapat dengan mudah meniru atau mengcopy paste nilai-nilai keunikan yang ada pada perusahaan kita.
Tiga tipe tradisional sumber daya untuk menawarkan keunikan pelanggan, yaitu capital manusia, capital fisik, capital finansial. Juga dapat dilakukan melalui kapabilitas non-tradisional. Saudara sekalian, setiap bisnis ini tentu akan memerlukan kapital atau finansial. Keunikannya itu muncul saat suatu bisnis menerima akses spesial terhadap pendanaan finansial atau mampu memproduksi barang atau jasa yang tentu dia akan lebih murah dari barang atau jasa yang lain. Ini. Lalu ada keunikan dalam kapital fisik organisasi menyangkut seluruh bangunan dan peralatan perusahaan, juga kemampuan perusahaan untuk membeli peralatan kantor yang diperlukan. Kembali kepada kapital finansial atau kapital finansial, keunikan ini datang ketika suatu bisnis itu menerima akses spesial terhadap pendanaan finansial atau dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih murah dari yang lainnya. Contoh mungkin kalau di lingkungan kita ada restoran, anggap saja restoran mungkin khusus ya menu ayam goreng. Kita menerima hadiah finansial dari keluarga atau teman untuk membangun restoran tanpa harus mengembalikan hadiah tersebut. Maka kita akan dapat menetapkan tarif untuk produk kita lebih rendah dari pesaing yang meminjam dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Harga ayam goreng yang lebih murah tersebut tentu akan jadi sumber keunikan yang merupakan nilai pelanggan. Saudara sekalian, sumber keunikan yang kedua itu berada dalam kapital fisik organisasi. Nah, tentu ini ada contoh kasus dari kapital fisik organisasi. Kapital fisik yang dapat digunakan untuk menciptakan KK, keunggulan kompetitif, ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang spesial. Sistem pengolahan pabrik dengan menggunakan robotisasi misalnya. Kemudian pengendalian lokasi geografis secara prima ini dapat dilakukan. Kapital manusia itu mengacu kepada keahlian dan kemampuan individu, organisasi, termasuk pelatihan, kepakaran, kemudian pengalaman, kreativitas, dan pola hubungan mereka. Pentingnya keahlian dan kemampuan individu itu tidak terbatas pada mereka yang ada di puncak organisasi. Kalau sebuah contoh, sebuah perusahaan misalnya di Amerika Serikat seperti W.L. Gore dan Associates itu telah mencapai sukses karena kontribusi dari sifat kewirausahaan individu pada setiap level organisasi. Sumber keunikan keempat yang dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif itu dapat berasal dari kapabilitas organisasional. Kapital organisasional mengacu pada sinergi yang mereka ciptakan secara kolektif. Kapabilitas organisasional ini mencerminkan kemampuan bisnis untuk mengelola sistem organisasi dan orang-orang dalam kaitannya untuk sebuah penyelarasan atau matching antara kebutuhan pelanggan dan kebutuhan strategis. Kapabilitas organisasional membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Mengapa? Hal ini karena cara atau metode yang diambil dalam memberikan kontribusi nilai terhadap produk atau jasa ini dilakukan secara tidak biasa atau tidak lazim lah ya. Dan ini sulit untuk digantikan atau ditiru. Misal sebuah resep masak atau yang lain. Mungkin kasus di sekitar
Kabupaten Pringsewu ini ada sebuah usaha yang mungkin dalam mengelola produk itu tidak biasa atau tidak lazim dilakukan oleh yang lain, seperti kopi misalnya. Sejauh ini kita ketahui sehebat-hebatnya para karyawan mengerjakan pekerjaan meramu sebuah kopi. Ternyata ada satu racikan khusus yang tahu hanya orang tertentu dan tidak diberikan kepada orang secara umum. Nah, apalagi ini orang internal saja tidak mengetahui secara persis, apalagi di luar organisasi. Ini salah satu. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak lazim. Sehingga ini akan sangat sulit untuk digantikan atau ditiru oleh yang lain. Nah, saudara sekalian, dua kapital tadi di atas, antara kapital manusia dan kapital organisasional, ini memiliki banyak agenda terkait dengan kompetisi inti organisasi, yaitu apa yang terbaik bagi organisasi dan bagaimana itu berbeda dengan pesaingnya. Jadi membuat berbeda dengan pesaing ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini tanggung jawab MSDM dalam hal ini adalah Departemen Sumber Daya Manusia juga luar biasa untuk bagaimana membuat perusahaan itu berbeda dengan pesaingnya. Saudara sekalian, ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi tentu dalam keterbatasan media dan waktu yang tersedia ini, maka saya merasa belum luas, belum rinci menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keunggulan kompetitif dan sumber daya manusia strategik ini. Maka kembali saya tidak bosan untuk menyarankan kepada Anda, silakan untuk tidak terbatas pada literatur atau pada referensi yang Anda dapatkan di kampus. Maka Anda harus berjuang keras untuk mendapatkan literasi-literasi lain untuk memperkaya hasanah keilmuan kita terkait khususnya dengan manajemen sumber daya manusia. Demikian saudara yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga semua yang telah disampaikan pada kesempatan ini meskipun sederhana ada manfaatnya untuk kita sekalian, dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat untuk menciptakan nilai pelanggan yang lebih baik sehingga kita adalah bagian orang-orang yang mampu menciptakan kepuasan konsumen atau satisfaction consumer. Dan ini mudah-mudahan akan memberikan ilmu pada kita untuk bagaimana kita membantu departemen yang ada dalam sebuah organisasi untuk menjadikan organisasi itu adalah organisasi yang memiliki keunggulan kompetitif. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kesalahan. Mata air masuk. Sampai jumpa. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.